ininya, bawah lagi kan? Bawah lagi. Salah perbaiki implementasi. Ya. Mana predikat kamu? Ini PHN. Soalnya dari tahun itu sendiri berdasarkan jadi dibagi dua film ID Snapchat yaitu penggunaan film baru series ID penggunaan multi series. Oke, ke bawah. Satunya yang status aktif, terus P2 yang status sudah tidak aktif di situ. PHF juga. Terus Perhatikan yang ini. Predikat kamu yang pertama adalah apa? Series, not, no, dan itu dua predikat dan satu. Artinya ada yang predikat pertama film, not, apa lawannya? Film ID, upload not, film ID don't know. Series, not, no. Artinya lah series, not, no, not, film ID don't know, not, series ID not, no. Kita punya 4 sekarang isinya, karena mesti disilangkan. Ada keadaan di mana film not know, series not know. Ada film not know, not know. Itu oke, itu yang ini oke lah, tapi mesti dibilang gitu dulu baru dihilangkan pas itu. Karena tabelnya kosong kalau begitu hasilnya. Karena ke awal tadi itu saya bilang, yang kamu lakukan hilang dari apa itu? Bukan di situ ke atas lagi, bukan ya di atas. Predikat dua predikat kan? P1 sama P2 kan? Artinya kombinasi apa kombinasinya? P1 bisa jadi film not null dan film not null. Atau kalau sama dengan null atau kalau kan null bisa gitu ya. Predikat kedua series is not null dan not null atau dia null. Kombinasinya ada kombinasinya itu.
bawah lagi. Oke, sampai tahu masuk. Ini masuk sama kalian. Itu dia presentasi kan, bukan kasih dan dokumen. Karena kalau presentasi gimana kalau presentasi? Mestinya kalau kita pakai slideshow mestinya atau video atau apa gitu presentasi. Ya udah begini, kalau ini kamu minta uang sama aku 200 juta gitu, membangun gini. Ini kamu sampaikan kamu presentasinya. Yang kemarin aja pakai jam 10. Iya, tapi itu masih presentasi kan? Ini pada saya kamu nyuruh aku baca dokumen kamu, bukan kamu presentasikan kamu. Boleh lanjut. Udah kamu duduk mundur. Siapa lagi? Ambil absen. Ambil absen. Di meja itu Pak. Di meja itu Pak. Kalian duduk di sini ya, depan ini. Sini kamu maju. Udah enak. Terus berlima. Terus 5. Sini kalian. 5. Terus 5. Sama kalian. Maju berikutnya siapa lagi? Yang mau? Lagi mau? Bapak, ya. Kami pengen makan, tapi nggak mau PPT Pak. Kalau gitu bicara aja, jangan kasih lihat. Ya, cara bicara aja gitu. Nyuruh kemarin nyuruh presentasi kan? Iya Pak. Ya Pak. Karena kalau presentasi dengan dosen lain gimana? Ini kasih lihat itu doang atau pakai PPT? Tergantung ada Kalau kamu presentasi TA gitu, pakai PPT atau hanya dokumen doang? PPT. Ini gunanya mempersiapkan kamu TA. Kalau kamu gini aja berantakan, gimana mau TA nanti ujung-ujungnya? Coba. Tolong fondasi kalian dikuatkan. Pertama sekali pendahuluan, year diagram, skema, tabel. Berarti year diagram FD, berarti baru skema, baru ini. Baik Pak, jadi database kami ini database musik streaming.
dengan 6 tabel, yaitu table user, table album, table artist, table tracks, table playlist, sama satu lagi itu ada table place item. Place item itu buat table pivotnya untuk many to many, menghubungkan user sama user, menghubungkan track sama playlist. Oke, ini IRD-nya Pak. Kami juga udah tanya ke Bapak, kata Bapak kan pertama Bapak revisinya itu harus buat model gini kan, yang chain, ya, notasi chain. Apa Chen? Notasi chain, ini namanya notasi chain Pak. Kalau kami cari tahu itu Notasi Chen. Maksudnya apa Chen? yang untuk IRD-nya, IRD ini kan banyak. Ini kami udah buat yang kemarin. Ada yang kayak gini, nah ini notasi beda lagi namanya. Oh, Ini notasi chain. namanya IRT. Oke. Oh iya, dia aja di awalnya jadi ini kan? Ya tapi nggak kayak gitu Pak. Nggak tadi gitu. Kalau Kenapa kalau nanya siapa yang kalian nggak jadi gimana aja? Yang itu dia jadi. Yang lagi simpel ini. saya bukan ya, gini. Hah? Simpel ini. Ini apa ya? Pokoknya dia tuh bukan word 1 sama R, dia tuh kayak gini. Ininya garisnya. Kalau masuk ini nanti gimana? Kalau main ini nanti gimana kalau gue jadi skemanya? Oke, kan aku bilang, aku jelaskan kenapa kita pakai lah. Kenapa kita gunakan begini? Kalau dia tipenya main to many, ini jadi tabel, Ya, benar. ya. Ya. One to many juga sebenarnya boleh juga jadi tabel, ya. Kalau aslinya pertama kali kalau kita punya tabel begini, ya, kita tuh tulis window ini dulu pertama, baru tulis ini dulu semuanya. Itu pertama dulu, itu pertama. Langkah kedua baru kalau one to many kita boleh gabungkan. Tapi awal sekali bikin dulu tabel-tabel itu di skema itu. Jadi ada bilang baru habis itu langkah berikutnya dipikirkan bagus nggak dia digabung. One to many itu nggak otomatis digabung. Mesti dipikirkan perlu bagus nggak dia digabung. Kalau nggak bagus ya digabung. Karena juga ada di sini kalau ini punya atribut, ya, atau ini Itu ada atribut. ya ini kan Itu table pivot ya. Apa? Panjang. Itu ada table lagi sebenarnya di sini. Ini namanya table place item untuk main to many dari playlist ke tracks Pak. Sama ngubungin user juga sebenarnya karena ada owner user ID di sini. posisinya sama kayak ini kan. Itu ini Pak, misalnya kan kita nambah tracks ke sebuah playlist kan. Nah itu ada posisi tracknya ada di mana nanti terus kapan di add tracks itu ke playlistnya. Oh, jadi kamu boleh begini terus. Coba ininya fragmentasinya. Fragmentasi, jadi fragmentasi ini kami bagi berdasarkan kalau itu tuh 4 tabel Pak, yaitu table artist, table tracks, table playlist item yang ini sama table playlist. Berdasarkan apa? Kalau untuk artis sama tracks itu berdasarkan country ID nih Pak, negara country. Country. Nah tracks juga itu direct horizontal fragmentation, jadi Gimana? tracks direct yang tracks ini. Ya. Dia dibagi juga berdasarkan country dari artis. Derive. Iya, direct. Oke, terus Terus ada 2 lagi yaitu playlist sama playlist item. Ini dibagi berdasarkan owner ID-nya Pak. Jadi user ID. Nah, jadi misalnya user ID-nya dari user ID. User ID-nya banyak kan? Berapa banyak? Mau bilang berapa banyak aplikasi? Jadi kami di skenario kami itu ada dari 1 sampai 1000 untuk 3 site ya Pak. 1 sampai 1000, terus 1000 sampai 2000. Nah, 2000 ke atas Begitu. Apa skenario nya yang dia seperti ini berdasarkan fragmentasi jarang sekali loh. Jarang sekali fragmentasi itu berdasarkan primary key. jadi kami ini di
juga kaitannya dengan AI. Kalau untuk real world, kalau misalnya kami kan segmentasinya berdasarkan database dari kami kan, lokal kan istilahnya kan. Nah itu dia bakal dapat harusnya 1000 lah maksimalnya untuk user ID-nya. Kalau untuk satu site ya, biar user ID. ya. Tergantung. Kalau laptop kalian mungkin iya, kalau server enggak. Ya itu lah. Makanya kami mengikuti dari yang laptop ini Pak. Nanti ini bakal diimplementasikan Pak, fragmentasinya, betul nggak? Iya, diimplementasikan. Nah, itulah makanya. Tapi Makanya kami kan bukan masalahnya begini, implement IP itu menganggap bakal laptop kamu itu jadi server. Kalau Ya. kamu hanya implementasikan nggak masalah. Mau 1000 mau 1 juta nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau diakses sama 1000 user baru nggak bisa bersamaan. Kalau kalian, kalau hanya 1000 ID nggak masalah, mau 2000 ID data ini nggak gitu masalah, nggak besar. Yang jadi masalah adalah kalau dipakai bersamaan. Dan tujuan utama kita disebut adalah kita mensimulasikan kalau dipakai bersamaan. Ya, laptop kamu, kita kan nggak akan mensimulasikan laptop jadi server, itu kan hanya main-main doang begini ya. Kalau user ID nggak bisa jadikan ini. Sebenarnya kami ini cuma rencananya cuma pakai 2 itu atau nama album nih berdasarkan country juga Pak. Nah, itu bisa Pak. Nah, tapi masalahnya ini sama banget nanti, sama Asterix nggak apa-apa. Apa? Itu mungkin sama. Kenapa kayak ini? Dan counter ini. Ini benar daripada user ID, counter ini benar. Country gitu. Oh iya. Ya. Iya. Ya. Kalau yang vertikal gimana kalau vertikal? Nanti begini, yang kamu implementasikan, aku hanya minta yang horizontal, yang vertikal. Kalau mau hanya sebagai coba-coba juga. Agak susah Pak. Tapi jangan digabung horizontal vertikal. Itu hybrid. Aku bukannya jangan digabung. Masalahnya kalian nggak sanggup mainnya digabung gitu, atau hybrid. Oh, hybrid event vertikal vertikal. Iya kan, ya contohnya kan ini kan dibelah begini, Iya, iya. belah gitu lagi. Iya. Itu repot sekali kalian ini. Makanya aku belum nyuruh itu. Oke. Kalau mau, aku minta panggil horizontal dulu, vertikal itu coba-coba. Yang hybrid jangan langsung dulu, karena yang vertikal aja masih ada perhitungannya. Sudah belum perhitungannya? Ini belum tahu benar atau enggak ini. Lagi. Kami juga masih agak pusing kami. Vertikal kan masih bikin dulu kabel matrix ya kan? Matrix. Ada satu apa satunya? Kau punya 6 query ya? Ini kan 3 query. Bawah. Satu bawah. Lalu kabel lagi bawah. Jadi dari urutan 2, 4, 5, 1. Secara teori ini sudah tidak kamu ngerti teorinya. Terus bawah lagi. Ya, bawah. Ada kamu sedikit. Bawah lagi masuk ke bawah lagi. Setelah apa? Bukunya. Kita bicara ini kan. Bukan lagi. Sudah kami kasih apa berikutnya?
ada 3 tugas lagi setelah itu. Tapi buat di file masing-masing itu bukan di sini. Itu ada tugas individual, ya, 2 individual, 1 kelompok kan. Kami buat semuanya itu di file masing-masing, Pak, bukan di docs ini. Takut aku kau pernah juga apa? Tapi ada ya. Cepet. Perbaiki lagi tanya. Yang ketiga saya. Terus 3 sih. Terus 3. Bisa berikutnya siapa? Berarti kami untuk horizontalnya tinggal situ Mas tadi. Horizontal. Kontri tadi ya. Iya, tapi bikin dulu predikatnya. Ya. Terus sama vertikalnya tadi udah benar. Hah? Vertikal. Vertikal sudah partikel teorinya benar. Oke. Aku belum cek semua tadi. Bang itu loh. Ya. Tugas yang buat semua kemarin. Ya, 3. Sampai apa? Kalau fiction, transaction, ini ya, 3 ya. Ya, pertama itu kan ada ini kalau fiction. Ya satu. Database kami menggunakan KPDB KP. Baik, agendanya itu simpel sekali, kita berdasarkan latar belakang dulu, implementasinya, implementasi horizontal dan juga vertikal, lalu perancangan database dan juga kemudian sistemnya. Mungkin agendanya ini bakal terdengar sangat singkat Pak, jadi mungkin waktu implementasi horizontal dan vertikal kami izin membuka laporan kami Pak, supaya lebih jelas. Baik, untuk latar belakang kita sendiri. Rancangan database Pak ada 6 tabel utama, pelanggan, kategori menu, pesanan, pesanan dan pembayarannya. Relasi simpelnya sekarang ini Pak, berikutnya nanti bakal dijelaskan lebih jelas lagi. Pelanggan ke pesanan, pesanan ke pembayaran, pesanan ke data pesanan, menu ke data pesanan dan juga kategori itu menu Pak. Ini untuk ERP-nya. Untuk RP-nya ini yang pasti setiap pelanggan itu yang pesanan. Lalu di bagian pesanan itu pasti akan melakukan pembayaran. Lalu pesanan juga memiliki sistem pesanan dan detail pesanan ini diambil dari tabel menu dan untuk tabel kategori ini merupakan tabel informasi untuk menu. Jadi kalau dilihat untuk relasinya, si pelanggan ini bisa memesan banyak pesanan, yang berarti meskipun pelanggannya satu, tapi untuk ID pelanggannya itu tetap bertambah. Jadi meskipun satu user, kalau misalkan dia memesan pesanan baru, ID pelanggannya akan bertambah. Lalu untuk pembayaran pun tiap ID pesanan yang tadi akan dilakukan pembayaran masing-masing dari pelanggan. Itu gunanya apa sama kategori? Kategori ini hanya nampilin untuk makanan, minuman, yang nantinya sebagai informasi untuk si tabel penduduk. Kenapa nggak asalnya masukin dulu? Kalau cuma masuk itu 1, bisa begini loh, kalau cuma 1 atribut, ya. Biasanya kita nggak jadikan tabel. Ya kalau FD gitu ya, kalau FD cuma 1 atribut, mesti punya alasan kenapa dia jadi tabel. Kalau malah dia jadi ini, malah jadi apa? Jadi apa? Kenapa nggak bikin aja ke ini, ke menu gitu kan, kategori itu langsung aja gitu. Karena kategori pun mungkin bahan-bahan datanya biasa. Kalau itu bisa dipakai langsung. Ya. Namun juga dia
kalau pasangan misalnya tidak bertambah Berikutnya detail pesanan. untuk detail pesanan ini dia bakal ada kumpulan dari si pesanannya. Jadi dia sebagai dari si pesanan. Ya, jangan masukin foreign key ya di dalam kalian. Ini kalau masuk ke foreign key semua di dalam kalian. Nah, ini jadi masalah kita pesanan. Perhatikan gini. Andai kata aku ya, tidak pesanan itu gimana? Aku masih agak bingung. Oke. Andai kata aku ke restoran Padang, beli rendang 2, ayam 2, dendeng 2. Disimpan di mana itu? Contohnya, contohnya simpannya. Untuk makanan itu disimpan di detail pesanan. Nah, coba gini, coba kita bikin cerita insert gitu. Gimana insertnya itu? Kalau misalkan si pesanannya udah memesan, dia bakal masukin. Terus ada bentuk makanan yang dipesan ya, baru dimasukin ke dalam ID pesanan, ini ID menu, dan jumlah. Dan ID pesanan diambil dari bawah. Sekali lagi, gimana kalau artinya aku pesan ayam goreng 2, rendang 2, apa dendeng 2. ID pesanan sama kan? iya. ID pesanan primary key kan? Boleh nggak kalau gitu? Nggak boleh. Jadi gimana sekarang? Untuk yang itu kan berarti satu pemesan dia pemesan rendang, ayam goreng sama berarti kan otomatis primary yang satu yang dimasukin ke dalam si detail pesanan. Nah untuk mungkin di sini nggak kelihatan karena ini pemesannya apa ya? Iya satu-satu gitu. Jadi kalau yang di sini insertnya itu dia pemesannya satu menu doang. Gimana kalau mau dulu? Nantinya bakal untuk ID pesanan dia bakal ini ID pesanan karena dia koreksi bakal bisa berapa? ID pesanan foreign key. Ya, Coba lihat detail. Coba lihat ini detail tabel detail pesanan kamu. Detail pesanan itu Primary key-nya apa detail pesanan? koreksi dari Apa primary key-nya dari detail pesanan? ID detail pesanan. ID? Apa primary key-nya? ID detail pesanan. ID detail pesanan. Plus ID pesanan. Oh gitu kalian bikinnya. Jadi ID pesanannya bisa banyak artinya gitu ya. Nah, lagi kamu ada di situ. Masalah yang sama dengan ujungnya. Jadi gimana kalau dia ID pesanannya ada 2? ID pesanan dulu dan pesanannya boleh sama nggak? Coba lihat ini, ya. Siapa ini? Siapa? Oke, pesanan intinya ID pesanan.
tertimbun di situ sebetulnya. Ya, kenapa? Karena ini data pesanan ID. Jadi kan proyek ini kan ada ID data pesanan kan? Iya. Oke, ini ID pesanan kan? ID pesanan ini gimana menu? Oke, banyak menu. Kenapa? Pesanan tadi ada nomor pesanan nggak? Enggak. Nggak ada menu. Untuk di pesanan ini dia ngambil si detail pesanan. Pesanan. Jadi banyak detail pesanan yang akan masuk ke dalam pesanan. Pesanan. Jadi satu. Nanti baru di pesanan itu satu yang detail pesanan itu baru dicek pesanannya. Oh gitu. Iya. Oke, kita lihat. Artinya di sini ini ngambil data pesanan nggak di menu kan? Jadi satu gitu ya. Ayam goreng 2 ya, kan? Oke. Lalu satunya ID pesanan 2 ya. Rendang 2. Oke. Setelah itu minum. Oke. 2 gitu juga. Oke. Sekarang dari pesanan. Proyek intinya Si paket. ini masuk sini. Ini sekarang gimana? Aku gimana mau kita sambungkan? Pesanan di sini ini kan proyek intinya kan? Masuk ke sini. Ini yang ininya satu. Karena satu jadi dapatnya di dalam. Oh, gitu kalau intinya. Jadi pusatnya sih pesanan. Ini langsung ke sama di jadi untuk horizontal itu yang dapat 3 tabel yang sering digunakan itu pesanan, pesanan dan pembayaran. Pesanan ini dikatakan PHF karena di dalamnya itu ada yang bisa difragmentasi yaitu cabang. Ya, predikat cabang. Untuk predikatnya itu ada 2. Jadi cabang Palembang dan cabang Transmudi. Mungkin untuk ini untuk query. Jadi di tabel pesanan itu query-nya ada ambil pesanan per cabang, ambil pesanan per cabang dan tanggal, ambil pesanan per pelanggan. Lalu untuk detail pesanan ada ambil detail berdasarkan ID pesanan, terus detail pesanan dan nama menunya, terus detail pesanan berdasarkan cabang. Lalu dalam tabel pembayaran ada ambil pembayaran per pesanan, ambil pembayaran lunas dan pembayaran berdasarkan cabang. Untuk fragmentasinya sekarang pada tabel pesanan itu ada 2 predikat. Ada 2 predikat yaitu Palembang dan Probolinggo. Lalu untuk tabel pesanan dan pembayaran merupakan daerah karena untuk fragmentasinya itu mengikuti si pesanan. Jadi di dalam pesanan dia bisa mengikuti si cabang Palembang ataupun si cabang Probolinggo. Begitupun untuk si tabel pembayaran itu bisa mengikuti predikat Palembang dan predikat Probolinggo. Langsung vertikal ya. Sekarang langsung vertikal. Untuk tabel pesanan itu ada 3 query yang sering digunakan, yaitu create pesanan per cabang itu tinggi 100 per hari. Lalu ada review pesanan per cabang itu 50 per hari, update pesanan per cabang itu 5 per hari. Lumayan pesanan. Lalu di ambil detail pesanan itu ada query 1
atau insert retail yang 500 per hari karena insert ini dia bisa banyak makanan. Maka yang tadi pesanan itu 100 untuk rata-rata mungkin lebih dari si pesanan karena makanan itu kan bisa banyak dengan satu ID pesanan. Makanya dibikin 500 per hari. Lalu untuk retail pesanan pun karena mengikuti si insert jadi 500 per hari. Untuk update karena lumayan jarang untuk update pesanan kalau misalkan si pelanggannya itu mau ganti menu, jadi lumayan sedang 50 hari. Dan untuk bagian pembayaran itu ada insert pembayaran 100 per hari soal sisi pesanan tadi. Lalu rate status pembayaran itu lumayan tinggi 80 per hari karena si kasirnya juga mau cek apakah sudah dibayar atau belum. Terus berdasarkan ID pesanannya, terus update status itu ada juga yang langsung bisa bayar atau juga menunggu pending, makanya bisa diupdate lunas atau belum lunas. Lalu ini untuk update tabel pesanan ada market inquiry-nya referensinya 100. Saya alokasi. Mungkin ini di simulasi Palembang sudah publik gitu. Oh, karena ini juga nggak mungkin Palembang banyak jadi pusat serah. Tapi kalau misalkan Palembang apakah ini dua saja serah? Dua jam jadi nggak harus Karena udah mungkin begini kalau site luar gitu, sebenarnya ada query site yang paling dekat site seperti ini, tapi dia ada yang mengambil dari website lain itu namanya contoh contohnya contoh gitu ya, cabang Palembang, cabang Permuli, tapi kantor misalnya di Jakarta, atau begitu Jakarta ada query gitu, ya contoh begitu. jadi nggak masalah kan Pak kalau misalkan kalian cuma Ini sudah kali di sini yang apa distribusinya belum, bukan yang query tadi itu masih di satu server atau sudah di server yang berbeda. Enggak, ini isi ini adaptasinya sudah kamu sambungkan belum atau hanya bikin tabelnya doang ini? Yang asik juga kita bilang soal kemarin bukan isolation apa aset kalian asetnya gimana aset kalian kalau settingannya jadi begini, transaksi ini apa query-nya? Insert apa? Insert itu ini apa query-nya? Apa transaksinya? Ini apa transaksinya?
kan. Jadi kan pasti kan beberapa query sekaligus kan. Jadi kan kalau seandainya aku pesan makanan itu kan insert berapa banyak insertnya. Jadi kan masih insert. Ini dari pesanan tadi kan kalau begitu kan berapa ini kan. Ya. Oke. Itu kan ininya. Jadi kalau begitu levelnya apa gitu. Lalu setelah itu K, I, sama D-nya, durability seperti apa durability-nya. Ada replikasi atau enggak, kalian seperti itu. Jadi kalau saya replikasi, full replikasi atau enggak. Kalau full replikasi gimana tentunya strong or eventual. Kalau strong kan dia mesti semua site update baru oke. Kalau nggak semua update oke, nggak bisa baca berikutnya gitu gitu. Oke. Coba baca lagi arsip kamu kemarin sudah jelaskan. Ya. Kita kemarin belum mestinya minggu depan lah kita perlu tekankan lagi FTP-nya tapi minggu depan. Oke. Coba lagi. Teruskan berpos. Berikutnya, apa lagi? Level arsip kalian bukan yang level arsip biasa ya. Level arsip kalian level arsip terdistribusi. Kemarin kalau nggak salah kan kita kan kemarin ada 2 soal skenario kan Tokopedia sama BCA gitu kan. Nah, sekarang coba perhatikan itu terjadi nggak di tabel kalian? Kalau terjadi gimana caranya kalian mengatasi itu? Ya. Terutama kalau ada fragmentasi. Gimana itu?
di kampus A dan kampus B itu ada jurusannya ada sama gitu. Ya artinya kampus yang lain ada Palembang, ada jurusannya kalau dari Palembang ada di kampus ada salah satu. Kamu kasih perintah fakultas. Kalau banyak di kampus ujung-ujungnya. Berapa banyak fermentasinya? Apa ininya? Apa predikatnya kalau begitu? Apa predikatnya? Ini kampus ini bukan jurusan. Benar kan? Kampus bukan jurusan. Nggak bisa begitu, mesti berdasarkan query. Ya, query adalah predikat. Query-nya apa dulu sekarang? Query awal itu query yang dipakai apa? Predikatnya apa? Kan gitu, query-nya apa? Query itu hasilnya. Query-nya apa yang mencari kampus dan kampus ini? Apa skenario-nya yang berquery semua? Apa? Mahasiswa tinggal lihat nilai. Apa hubungannya dengan kampus? Kalau tinggal lihat nilainya. Apa query-nya kalau begitu? Select mata kuliah, nama mata kuliah, nama SKS, nama akademik. Nggak nyambung ke ini kan? Nggak nyambung ke kampus kan? Jadi kamu sudah benar, ya, sudah oke. Masalahnya backstory kamu belum beres.
mahasiswa kampus B pengen cek nilai dia, nah, itu baru bisa nanti itu. Makanya dia begini-gini tapi ujung-ujungnya dia hanya ngambil data dari kampus A dan kampus B gitu soalnya gitu. Oke, jadi juga begitu dia bakal diraih contohnya gitu. Oke, ya. Kenapa begitu? Ya dilihat kalau kamu nyambung nggak, dia ngambil nggak data. Coba lagi kamu lagi lihat. Contohnya nilai mata kuliah di atas. Maksudnya kamu ini diraihnya bukan diraih biasa, ini diraih panjang ini diraih Bapak ini. Jangan yang tabel, yang tiap diagram. Sekali lagi. Kalau ngambil nilai mata kuliah itu nggak nyampe sampai ke sini. Mana ininya? Atau bisa nggak ngambil gitu lah? Perbaiki lagi, sekali kamu belum beres skenario kalian, belum jelas. Baik, sorry kamu. Aku sekarang masih bermain yang dulu, aku belum cek yang vertikalnya. Contohnya masalahnya dari segi kamu mau bilang oke, kita mau bagi menjadi kampus A, kampus B itu oke bagus. Ya, masalahnya alasannya itu belum jelas. Dari segi saya bilang maksudnya berdasarkan query yang sering terjadi, maka kalau dibilang mahasiswa A gitu contohnya gitu. Jadi dengan begini gimana contohnya gitu. Oke, ya. Ini nama alamat oh ini kan kok begini enggak, ini bukan begini. Coba cek lagi dulu, hasilnya enggak begini tahu kalian. Oh, ya enggak begini tabelnya, itu saya hanya atribut doang. Ya, atribut dan query gitu contohnya gitu. Kalau enggak sorry. Atribut dengan atribut di sini. Jadi dari sini di sini ya. Jadi pertama kali itu atribut ini apa aja gitu. Pakai. Lalu setelah itu tambahkan angka baru kelihatan gitu atribut ini sama atribut ini berapa banyak penggunaannya. Oke. Oh lagi.
Iya begini, ini benar. Berapa, baru total berapa? Satu, gunakannya berapa banyak? Kedua, gunakannya berapa banyak kali? Ketiga, berapa kali banyak? Kelima, berapa banyak